Pagi saya ke Riau. Nah, kita di Riau itu saya nggak langsung ke hotel, tapi saya briefing lagi di Polda. Saya kumpulinkan semua, terutama intel-intel di sana bersama dengan Pak Kapolres, termasuk di Polda. Kita nggak mau ada kecolongan sedikit pun di hotel tempat acara. Nah, pada waktu Pak Kongres itu mau dibuka, saya dilaporkan oleh Pak Adrian. Dindo katanya, ini nggak bisa dibuka oleh Pemda, oleh Gubernur, karena ada blokir lagi. Ya, nah seketika itu juga saya telepon Pak Rusli Zainal, waktu itu Gubernur. Ada apa Bang, saya bilang. Ya dia ceritalah, saya bilang nggak benar itu. Tanya sama Kapolda, sama Kapolres, ini acaranya kita. Kebetulan saya sama beliau dekat. Kita sama-sama waktu itu di Fungsionaris Pusat Golkar. Nah akhirnya karena beliau waktu itu mau rapat dengan DPRD, dia nunjuklah Wagub, dibuka oleh Wagub. Selamatlah, amanlah acara Prakongres itu. Nah dilanjutkan dengan KLB di Bali. KLB di Bali sama juga, pengamanannya kita super ketat. Ya, kita koordinasi dengan Polda terus, sampai terpilihnya rekan Adrian Juwaini. Nah disitulah rekan-rekan katakanlah dapat katakan senior lah ya, rekan Adrian, Ari Supratno, ya termasuk yang lain mendukung saya untuk calon ketua umum IPAD. Ya, saya nggak mau waktu itu, nggak usah saya bilang, saya nggak perlu, tapi tetap didorong terus-terusan. Akhirnya saya mau, tapi saya nggak mau kampanye. Nah di Rakernas IPAD di Sahid, saya dapat 24 suara, Pengwil, nama saya dicoret. Saya tenang aja, ya saya pikir mau dicoret mau apa ya silakan juga. Sampai waktu itu saya ketemu sama Bu Rahma. Saya lagi ada seminar di suatu hotel, ketemu, saya ngobrol. Teman-teman lupa, saya sama Bu Rahma itu udah lama kenal. Dulu saya notaris Semarang, beliau di Ungaran. Kebetulan waktu beliau mau pindah ke Jakarta, ya minta bantu sama kita. Itu, kita dekat. Saya sampai singgung, wah saya bilang kok Mbak Yu mencoret saya. Nah disitulah dia mengatakan, udah nanti saya akan masukkan lagi. Pikir saya kok semudah itu kan, tapi saya tetap ikut di kongres di Bandung. Nah karena banyak pro kontra, saya nggak tahu pada waktu saya dicoret itu, teman-teman yang saya tolong waktu itu, ya justru tidak membela kan. Nah akhirnya terjadi deadlock, ya. Dengan anggapan kalau SS masuk bisa SS yang menang. Heran juga kan, tadinya mendorong sekarang nggak mendukung. Ya itulah organisasi ya yang saya sangat agak sedih ya. Tapi lepas dari sejarah Abang itu, nah ini kan kondisi saat ini Pak. Iya. Aku terlepas itu kan INI. Saya kan gini, maksud saya enggak, tadi yang INI sudah kan selesai kan dari Prakongres KLB. Ini yang IPAD. Oh, oke. Yang IPAD. Nah setelah itu kan ada Rakernas di Padang. Saya udah nggak mau ikut-ikutan tuh, datang aja nggak. Nah saya heran juga kok bisa muncul calon baru kan, yang nggak mengikuti tahapan itu muncul. Ya. Nah disebutkan oleh salah satu teman, saya masuk lagi. Saya udah nggak mau lagi itu, udah nggak mau. Tapi didorong-dorong, ya udah. Akhirnya saya mau dengan catatan sama, saya nggak pernah kampanye, saya nggak pernah ikut-ikutan. Ya, saya juga datang sendirian itu di Surabaya. Nah itulah terjadi 2 putaran ya. Saya bertanding dengan Yualita. Nah itulah di dalam pasal 21 ya, 21 ART itu ya, termasuk juga dalam anggaran dasar pasal 24 ya, pasal 14 itu memang 2 putaran. Artinya kalau belum ada yang memperoleh setengah ya lebih suara yang sah, maka akan diadakan putaran kedua ya. Nah disitulah kalau saya begini, kalau kita memang jalannya mau terpilih ya terpilih,
Tapi memang saya itu tidak kampanye, bukan nggak kampanye, tapi saya sebelumnya memang sudah banyak bantu teman-teman selama kurang lebih 2 tahun ya, seluruh Indonesia. Di situ saya terpilih. Nah ini kan sejarah ini harus kita ingat ya. Nah setelah saya terpilih, terus terang saja, saya sangat sedih lihat kondisi IPAT. Sedih sekali. Kenapa? Pertama, keuangan nggak ada, bahkan minus. Ya. Sekretariat juga, ya, bagaimana kita membangun itu nggak gampang. Konperwil dulu saya cek yang pernah konperwil cuma 6. Dari waktu itu 28. Cuma 6. Banyak yang tidak pernah konperwil, ada yang udah 9 tahun ya. Ya, termasuk DKI waktu itu udah 10 tahun ya, nggak jelas. Hubungan dengan BPN juga nggak jelas ya, dengan pemerintahan apalagi. Nah kita bertekad, saya waktu itu karena udah dipilih oleh anggota, saya nggak mau main-main, saya tunjukkan. Makanya saya lepas lah ya untuk atribut kita sebagai PPAT ini, kita nggak bisa, kita masih tetap menjalankan PPAT, kita sebagai ketua umum dengan kondisi itu nggak bisa. Dalam waktu 6 bulan saya bertekad menyelesaikan konperwil. Bahkan dari 28 menjadi